Ya, untuk pesan saya kepada teman-teman pemuda, saya sebut pemuda harapan bangsa lah. Ayo kita berkarya, ayo kita berusaha. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kita berusaha kalau bisa, utamanya untuk kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup, bisa menjalani kehidupan ini. Nomor yang lebih umumnya lagi, kalau bisa kita bisa bermanfaat orang lain. Selamat sore, saya Zaki. Saya peternak puyuh berasal dari Desa Kedung Panji, Kecamatan Lembian, Kabupaten Magetan. Saya mulai usaha puyuh itu sejak tahun 2012, di mana saya itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Di situ saya bisa membuat usaha sampingan, yaitu burung puyuh ini berjalan dengan kuliah sambil kerja juga. Selain itu juga usaha di rumah kecil-kecilan. Ya alhamdulillah sampai 6-7 tahun ini, sampai saat ini bisa berkembang, sampai bisa ke pemasaran, pembibitan, dan lain sebagainya. Motivasi saya beternak puyuh yaitu pada saat itu saya kuliah itu sudah mencari biaya sendiri, jadi ya kondisi keluarga bapak dan ibu sudah tidak ada, jadi saya sebagai anak laki-laki jadi harus bisa mandiri, bisa menghidupi keluarga lah. Jadi saya masih punya adik di situ, saya masih kuliah, adik saya juga masih di sekolah, jadi saya berpikir gimana cari peluang usaha. Selain itu kan saya lainnya dari kuliah saya kan sudah bekerja juga. Nah di situ ya itulah perjalanan hidup. Jadi motivasinya untuk kecukupan dan melatih kemandirian. Bicara soal modal, mungkin di usia di semua usaha itu yang orang paling takutkan yaitu modal ya. Sebenarnya enggak. Yang terpenting orang ingin usaha itu untuk kembali. Nah, kalau bicara soal modalnya di dunia puyuh, itu saya bicara relatif murah dibandingkan dengan usaha-usaha unggas yang lainnya. Jadi bisa saya katakan, biasanya saya kasih masukan ke teman-teman pemula itu, udahlah sampean sediakan 10 juta untuk per 1000-nya, itu insya Allah sudah jalan, sudah bisa merasakan hasilnya. Dengan rincian, taruhlah dengan kondisi saat ini untuk bibit kolaknya taruhlah harga 7.000, terus kandang itu sekitar, ya saya arahkan ke kandang bekas saja, nggak usah beli baru. Karena kan apa, kita beli baru dengan harga 3,5 kita bisa baru dapat 3.500 itu dapat populasi 1.000 baru. Tapi kalau untuk bekas 3 juta sudah bisa buat kandang 2.000. Biasanya saya arahkan seperti itu. Udahlah beli yang bekas saja, tapi dengan kondisi barang yang masih layak, bahkan bisa dikatakan kondisi 90% bagus. Nah, dari itu kalau dari teman-teman saya ternak yang ada di Desa Kedung Panji ini, saya arahkan ke bekas, dan saya sarankan untuk per 1.000-nya modal itu cukup menyediakan 10 juta. Insya Allah sudah bisa jalan, tiap hari sudah bisa merasakan hasil, dan mungkin
untuk perjalanan mengembalikan modal ya insya Allah nggak lama. Ya tergantung dari kondisi harga penjualan telur dengan harga pakan. Jadi kembalinya lagi ke harga telur dan harga pakan. Langkah untuk keberhasilan peternak puyuh ya yang jelas yaitu keuletan. Dikarenakan dari wujud usaha puyuh itu mengumpulkan barang yang kecil, jadi dari jumlah nominal keuntungan itu kecil. Jadi kalau ibarat kata kita itu usaha, kalau punyanya sedikit ya menerima keuntungannya cukup sedikit ya. Kalau pengen banyak ya banyak. Selain itu harus ulet, dikarenakan di bidang usaha apapun pasti ada pasang surutnya Mas ya. Jadi kita harus gimana ya, harus ulet dan nggak gampang menyerah, yang jelas itu. Jadi di 7 tahun beternak ini banyak halangan, banyak jatuh bangunnya, entah itu dari harga anjlok, pakan naik, atau ada penyakit itu sudah biasa. Untuk kesulitan ya mungkin ya dari banyak faktor lah. Itu mungkin dari satu cuaca, faktor cuaca, faktor kondisi puyuh. Jadi dari cuaca itu bisa mempengaruhi puyuh ada stres, itu hal biasa Mas. Jadi stres, penyakit itu biasa ya, mungkin tergantung penyikapan kita dalam peternak, bagaimana perawatannya, pemberian multivitaminnya itu sangat berpengaruh. Jadi untuk bicara soal kendala yaitu ya mungkin ya masalah satu di burung puyuhnya, bagaimana menjaga kondisi puyuh itu tetap bagus bertelurnya, satu itu. Dua mungkin dari harga, tapi alhamdulillah di usaha burung puyuh itu dibandingkan dengan usaha-usaha di bidang peternakan khususnya unggas, mungkin bicara hasil puyuh itu lebih stabil. Dari harga itu alhamdulillah dalam 2 tahun ini bisa dikatakan stabil. Mungkin bisa diperhatikan mungkin hanya 1 atau 2 bulan saja, waktu itu harga anjlok itu hal yang murah Mas. Yang diperlukan untuk keberhasilan usaha yaitu kita bisa memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan kita. Jadi di sini kita burung puyuh itu diproduksi, masa-masa produksi itu kita katakanlah di 2 bulan awal. Jadi sejak 0 hari pembibitan itu biasanya mulai bertelur. Katakan 50% lebih itu di usia di atas 50 hari sampai 60. Yes, 2 bulan lah. Nah itu di masa produksi tinggi itu bisa dikatakan sampai di usia 1 tahun. Nah untuk keberhasilan di situ kita yang paling utama yaitu menjaga produksinya Mas. Jadi antara produksi telur dengan konsumsi kebutuhan harian itu kalau bisa kita hitung. Jadi berapa pengeluarannya, berapa masuknya. Jadi telur sehari taruhlah kita berusaha di dunia burung puyuh itu 1000 ekor. Jadi bagaimana produksi 1000 ekor itu bisa nelur di atas 50%. Insya Allah itu sudah cukup hasilnya untuk kehidupan sehari-hari. Cara soal kandang atau tempat untuk beternak puyuh itu yang utama yaitu diperhitungkan yaitu di sirkulasi udara. Jadi bagaimana kita itu beternak unggas
itu kita kira-kira angin itu bisa masuk, bisa los lah intinya. Jadi satu itu untuk kebutuhan tempat. Sebenarnya kalau usaha puyuh itu tidak membutuhkan tempat yang luas, mungkin tergantung dari populasinya. Oleh populasi, taruhlah populasi 1000, mungkin kita hanya butuh tempat 5 meter kali 2 meter sudah cukup. Nah, terkait kebersihan, mungkin untuk pembersihan kotoran kohenya itu cukup mudah, mungkin tinggal numpalnya itu 2 atau 3 hari tergantung kondisi dari kandang. Dikarenakan kalau kandang itu sirkulasinya kurang bagus, jadi kotoran itu akan cepat membuat masalah. Jadi unsur utama dari penyakit puyuh itu berasal dari sirkulasi yang dampaknya itu langsung dari kotoran. Jadi kalau bisa 2 atau paling maksimal 3 hari harus dibersihkan biar puyuh tetap sehat. Soal kebersihan, jadi kebersihan itu paling utama juga untuk puyuhnya, untuk memeliharaannya. Masalah pakan, pemberian pakan itu tergantung di peternak. Jadi untuk kebiasaan mungkin ada ya sejenis unggas itu hampir sama lah Mas. Jadi kontinu. Ada yang kebiasaannya itu pagi dikasih jam 8 harus dimakan terus, sore jam 4 harus dimakan terus. Atau ada yang beternak itu sistemnya gimana? 1 hari dikasih 1 kali saja, itu juga ada. Jadi tinggal menyesuaikan kesibukan. Jadi enaknya di peternakan puyuh itu untuk waktu bekerjanya itu memang benar-benar bisa diatur oleh si peternak itu. Jadi nggak begitu menyita waktu. Yang penting kita kasih makan cukup. Taruhlah kita mau pergi, kita kasih 2 kali pakan atau kita langsung pulih tempat pakannya, itu sudah cukup. Kalau permasalahan air itu sudah memakai istilahnya ini nipel. Jadi tempat minumnya itu sudah otomatis. Jadi nggak perlu kita sering-sering ngasih air, cukup dikasih di tandon itu sudah cukup. Bicara untuk potensi ternak puyuh itu kedepannya saya rasa sangat-sangat bagus. Dikarenakan apa? Selain dari hasil telur puyuh, selain di harga yang kita bisa katakan stabil, itu kan kayaknya tidak ada yang terbuang sia. Taruhlah kita ternak puyuh, kotorannya bisa dimanfaatkan. Kalau pengen dijual juga bisa. Jadi dari kotoran itu bisa dimanfaatkan. Dari telur jelas itu hasil yang paling utama. Mungkin di masa afkir atau puyuh sudah tidak bertelur itu bisa dijual afkirannya dari harga yang bibitannya cuma kisaran 6.500 sampai 7.000, dijual kembali di afkiran itu juga lumayan masih ada nilainya sekitar 2.500 sampai 3.000. Jadi kan kalau untuk ke depan mungkin dihitung-hitung itu memang benar-benar nggak begitu resiko. Kita bicara tentang puyuh, dari kohe, dari telur, dari puyuhnya itu bisa dimanfaatkan semua. Mungkin untuk kejelian ternak juga ini dari kematian, mungkin kita sediakan saja tempat kolam lele untuk pembesaran pancingan lele itu yang mati-mati bisa dimasukkan, lelenya juga bisa dijual lagi, atau kotorannya tadi, kohenya tadi dikasihkan ke lele juga bisa dimanfaatkan lagi. Jadi untuk kemanfaatan, keberhasilan insya Allah saya rasa bagus lah untuk kedepannya. Selain pemanfaatan kohe itu bisa digunakan untuk pemumpukan sayur-sayuran. Mungkin seperti kandang saya ini sudah beberapa kali pengambilan oleh petani-petani sayur di daerah Pelausan, daerah Poncol, itu sangat memanfaatkan kohe
puting beliung karena katanya sangat bagus. Selain itu mungkin kalau di lingkungan sini saja itu untuk pemupukan jagung, utamanya jagung itu sangatlah bagus. Kalau bicara soal suka duka ya yang jelas sukanya itu di saat harga telur itu naik, Mas. Jadi ada masa-masa di situ harga telur itu sangat spesial buat saya. Kayak kemarin itu di setelah lebaran itu harga sangat bagus. Ya lumayan lah, Mas, untuk hasilnya. Kalau bicara soal duka ya yang jelas di saat harga telur itu jatuh, itu pun juga pernah. Jadi di saat harga telur itu jatuh, harga pakan sangat mahal, di titik paling mahal saya rasa selama 7 tahun beternak itu. Jadi tapi ya itulah suka duka dari berusaha. Jadi nggak apa-apa ya, mungkin untuk para pemuda ya kita saling belajar. Jadi dari suka, dari duka itu kita belajar, kita ambil hikmahnya. Cara soal vaksinisasi itu saya selama awal sampai sekarang beternak dulu itu alhamdulillah nggak pernah. Jadi pada prinsip saya itu berpikir vaksin itu sifatnya virus yang dilemahkan, yang dimasukkan ke hewan untuk kekebalan. Nah itu nanti kalau saya itu kalau kelewat waktu bisa bahaya, lebih bahaya. Jadi kalau memang dari awal dikasih vaksin ya harusnya terus kontinu dikasih vaksin. Kalau enggak ya alhamdulillah saya dalam beternak dulu selama 7 tahun ini nggak pernah terkendala, alhamdulillah lah. Yaitu pada prinsip saya yaitu virus dimatikan, dimasukkan ke burung-burung. Jadi kalau di manajemen pemberiannya itu bleset ya bisa jadi bahaya. Jadi mendingan saya selama ini lebih condong ke nanti saya kasih kunir, kadang saya kasih rebusan pohon pepaya, terus rebusan gula aren, ya cukup itu. Jadi nggak pernah yang namanya saya vaksin karena ya bismillah nggak apa. Kalau bicara untuk telur yang bagus itu ya tergantung dari kualitas pakan. Jadi ada istilahnya pakan itu pakan entel atau pakan murni. Jadi asli pabrikan, juga ada pakan yang sudah dicampur. Jadi untuk ternak biasanya kalau pengen cari aman ya cukup dikasih pakan murni. Memang untuk secara pengeluaran itu agak mahal sedikit. Jadi dari yang namanya murni, pakan murni dari pabrikan pastilah bagus. Jadi kalau sudah bicara nyampur itu mungkin untuk meminimalisir pengeluaran. Jadi ada selisih, Mas, jadi biaya per kilo murni dengan campur. Tapi ya itu imbasnya mungkin tetap kembalinya ke kualitas telur. Tapi kalau memang toh dibuat campur, pakan campur, kalau sesuai dengan ukurannya sampai proteinnya tercukupi ya sama saja hasilnya. Mungkin yang membedakan cuma di masa produksinya lebih panjang atau enggak. Jadi perhitungannya di situ. Kalau bicara soal iklim atau cuaca itu biasanya dari musim penghujan ke kemarau atau sebaliknya, itu biasanya ternak cenderung ya agak bermasalah, tapi ya tergantung dari si peternak bagaimana menyikapinya. Biasanya penyikapannya itu pemberian multivitamin, terus kekebalan tubuh itu lebih sering. Untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang diakibatkan dari cuaca. Mungkin pada saat ini dengan cuaca yang sepanas ini biasanya siang itu kalau bisa ditambah pengudaraannya ya dikasih blower gitu. Atau mungkin kalau ada yang
sempat itu disemprot biar dingin karena cuaca siang sangat-sangat panas. Kalau bicara soal hasil dari beternak puyuh itu ya enaknya kita bicaranya dari populasi saja. Mungkin dari populasi 1000 kita taruh punya 1000 ekor. Dari 1000 ekor itu kita paling tidak minimal bisa menghasilkan 70 atau 80%. Dari pendapatan 70 atau 80% itu paling tidak kan kita hitung enaknya 80%. Jadi bisa keluar telur dari 1000 itu 8 kilo telur. Dengan harga kita kasih paling rendah harga 20 aja lah, nggak rendah ya, harga normal. Dengan kondisi saat ini harga makan 300.000 ya bisa dihitung makan itu bisa dibuat di 3 hari. Kalau kita pengeluaran tiap hari kita kasih pengeluaran seharinya itu 100 sampai 110.000 untuk makan. Nah untuk pendapatannya itu telur 8 kilo. Jadi ya kalau ngomong-ngomong soal hasil di saat kondisi normal, harga telur normal, harga pakan ya relatif mahal, di titik harga 300 itu termasuknya harga mahal. Itu ya sudah bisa dihitung penghasilan ya sekitar 50.000 per ekornya. Jadi kalau ternak puyuh itu tergantung dari populasi mas. Semakin kita banyak populasinya tinggal kita melipatkan. Punya 1000 ya cukup sehari dengan penghasilan bersihnya 50.000. Untuk sampai 10.000 berarti sehari kita bisa dapat hasil 500.000 per hari. Jadi enaknya di usaha puyuh itu kita bicara bisa mendapatkan hasil dari harian. Ya. Jadi untuk cari usaha jangka pendek, yes mungkin puyuh bisa jadi alternatif. Bicara soal penjualan, ya alhamdulillah sampai saat ini kalau saya terhitung kurang-kurang lebih dari target itu bulan. Saya saat ini ya ada yang saya jual lokalan itu di toko-toko di sekeliling desa Dongpanji, Muri, ada yang dari Lumbean juga ngambil. Tuh, selain itu ada harus ada istilahnya pedagang paten. Jadi dia siap menampung berapapun jumlah telur kita. Jadi di saat harga jatuh kita tidak kebingungan untuk menjual. Mungkin kalau ternak itu berpikir enak-enakan saja, ya harga mahal seperti ini, baratnya punya telur berapa saja mudah untuk menjual. Tapi di saat harga murah, ya udah hancurnya ternak biasanya di titik itu. Jadi tidak pernah memperhitungkan di saat harga telur murah pastilah telur itu meludak. Pasaran mungkin hanya butuh perharinya 3 ton, tapi produksi telur sampai mencapai 10 ton. Itu jadi paling utama kita memikirkan soal pasar itu kalau bisa kita cari aman untuk pemasaran. Kita harus punya istilahnya pembeli utama dalam jangka besar atau kecil. Mungkin di awal tahun 2019 ini saya pengennya mengembangkan usaha ini, jadi saya memulai dari pengembangannya dari pendidikan. Saya juga menyediakan makan, juga menyediakan kandang, juga menyediakan apapun lah yang serba-serbinya puyuh. Jadi di saat kebutuhan apapun, insya Allah saya bisa mengusahakan. Mungkin kalau ada teman-teman pemuda yang ingin usaha, pengen istilahnya sama-sama belajar, ya saya juga masih belajar. Saya terbuka. Mungkin bisa menghubungi saya di nomor 08573641111 atau langsung saja ke rumah saya dengan alamat RT 1 RW 6 Desa Kedung Panji, Kecamatan Lumbean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, untuk pesan saya kepada teman-teman pemuda, ya saya sebut muda harapan bangsa lah. Ayo kita berkarya, ayo kita berusaha.
kalau bukan kita siapa lagi. Ya kita berusaha kalau bisa, utamanya untuk kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup, bisa menjalani kehidupan ini. Nomor yang lebih umumnya lagi, kalau bisa kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam kita usaha itu jangan sampai kita hanya mencari keuntungan pribadi saja. Kita kalau bisa juga bisa memberi manfaat untuk yang lain juga. Selain itu ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ya kalau bisa sejak dini kita mulai merintis usaha apapun, selagi kita mau, selagi kita ingin berusaha, mau bergerak, saya yakin itu semuanya pasti ada hasilnya. Yang terpenting yaitu hasil dari pengalaman kita untuk bekerja, untuk berusaha. Dari sekian usaha-usaha yang kita jalani, mungkin kita bisa jadikan referensi untuk menjalani hidup di masa depan. Bagi teman-teman yang ingin belajar beternak ataupun usaha, bisa subscribe Kandang Balap channel.